Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Penyertaan-Mu, berkat-Mu sepanjang minggu ini nyata dalam setiap hidup kami. Pagi hari ini kami mau bersatu hati, Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau, Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
anugerah-Mu. Kami mau mengeluh-elukan Engkau ya Bapa, Allah kami yang hidup. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Hosana, Haleluya. Hosana, Saudara percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini, amin. Kuasanya mengalir dalam hidup kita, amin. Kuasa Roh Kudus mengalir dalam hidup kita, amin. Mari datang menyembah Yesus. Naikkan segala pujian dan syukurmu hanya bagi Tuhan. Dia hadir di tempat ini, Dia hadir di bait suci-Nya. Tuhan Engkau hadir, Kuasamu mengalir, melawat setiap hati Roh-Mu kami. membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk penyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian secara
bersatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga di hadapan tatamu. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Semesta bersuka bersama dengan surga. Semesta bersuka bersama dengan surga. Kuasa Tuhan nyata hadir dalam hidup kita. Amin. Amin. Beri salam satu sama lain. Yo. Kita katakan, Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yes! Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah
Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau dahsyat dan berkuasa Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Bapa yang selalu mendengar, Bapa yang mengerti isi hati kami, Bapa yang memberikan Roh Kudus-Nya ada di dalam hidup kami Tuhan. Roh yang menghibur, roh yang menguatkan, roh yang menuntun, roh yang membawa kami hidup di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Amin. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewatlah gelap, Kau temani aku. Amin, amin. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Katakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan aku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu, dari kasih. Lewat lembah gelap, lewat lembah Kau temani aku, Kau temani aku. terima kasih Yesus. Roh-Mu bekerja dalam hidupku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku Tuhan. untuk kebaikanku. Terima kasih Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Sekali lagi katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di Kau hadir di sini, memulihkan Kau hati, pulihkan hati kami Tuhan. menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mengalir kuasa dari
tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati kami Tuhan, menyembuhkan yang terluka. Tuhan, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekalian katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bersamamu, Bapa. Bapa, kami panggil Engkau Bapa. Kami tenang bersama. Apapun boleh bergoncang di dalam dunia ini Tuhan. Apapun boleh bergoncang. Yang penting kami bersama Bapa. Bapa saja sudah cukup buat kami. Yesus, Kau cukup buat kami Tuhan. Bahwa setiap umat-Mu untuk tenang teduh di hadirat-Mu,
Bawa setiap umat-Mu untuk tenang di dalam dekapan kasih-Mu. Biar jiwaku tenang di dalam dekapan kasih Bapa. Ketika jiwa kami tenang, kami bisa mendengarkan suara. Ketika kami berdiam diri di hadirat-Mu, kami bisa mendengarkan Engkau berbicara. Tuhan, ini waktu-Mu, Roh Kudus. Berbicaralah di dalam roh kami. Kami siap, hati kami siap untuk menjadi tanah yang subur, untuk benih firman-Mu tertanam di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran, Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus. Kami siap. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pengakuan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bapak Pendeta Nixon Panjaitan. Mari kita sambut beliau dengan tepuk tangan. Sukacita, bersyukur kembali kita berjumpa kembali 1 tahun yang lalu. Saya ada di sini dengan judul khotbah saya tahun lalu, Gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Dan pagi hari ini judul yang ingin saya sampaikan seperti tema gereja saudara mungkin, mengatasi kesukaran dengan kuasa ilahi. Saya mencoba melihat kesukaran yang dimaksud dalam ayat-ayat yang diberikan. Ya, saya
saya sedikit menemukan kesukaran tentang jasmania di sini, atau tentang hal-hal realita hidup yang kita hadapi. Tetapi saya menemukan di sini lebih cenderung kepada kesukaran hal-hal rohani yang kita hadapi dalam pergumulan kehidupan iman percaya kita. Mari Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. Terima kasih. 2 Timotius pasal yang pertama sampai ayat 6 sampai 7, tapi izinkan saya akan membaca dari ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat kepada engkau di dalam doa permohonanku baik siang maupun malam, dan engkau akan terkenang akan air matamu yang kucapkan. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuh kesukaanku, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dari nenek moyangmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan kasih karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan ketertiban. Allah memberikan kepada kita roh, bukan roh ketakutan, tapi membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Paulus memberikan satu peringatan penting kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, bahwa ada hal-hal yang akan mempengaruhi gereja Tuhan di kemudian hari, tentang apa yang disebut roh ketakutan. Firman Tuhan berkata begini, aku memberikan kepadamu bukan roh ketakutan. Artinya roh ketakutan ini ada. Sehingga Paulus menyetir ini, firman Tuhan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan. Kita melihat sejenak, Timotius ini dididik dari neneknya yang bernama Lois, tadi ayat yang ke-5. Dari neneknya Lois dididik lagi ibunya yang bernama Eunike. Jadi pengenalan Paulus sudah berada dalam 3 generasi. Neneknya Lois, ibunya Eunike, dan Timotius sendiri. Baru didampingi support system lagi dari Paulus, bapak rohaninya. Artinya Timotius ini bukan orang sembarangan. Alkitab berkata dia pemimpin muda yang energik, pemimpin muda yang kreatif. Sehingga pemimpin muda ini perlu dijaga rohaninya, supaya di kemudian hari dia tidak mengalami apa yang disebut dengan roh ketakutan. Gereja adalah kumpulan orang-orang pilihan Tuhan yang dipanggil dari kegelapan dosa kepada terang Tuhan yang ajaib. Roh Kudus dengan setia akan mendampingi dan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri atau ketertiban. Tetapi fakta dalam perjalanan hidup, perasaan takut bisa menghampiri siapa saja. Saya ulang, perasaan takut atau ketakutan bisa menghampiri siapa saja, termasuk orang-orang yang mengklaim dirinya dipenuhi Roh Kudus, termasuk orang-orang yang aktif melayani, aktif doa, aktif ibadah, rajin berbuat baik. Jadi kita ada yang steril di antara kita yang tidak bisa dihinggapi dengan perasaan takut, siapapun kita.
pendeta, romo, pastor, rasul, siapapun. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan peringatan kepada anak didiknya. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Saya ulang lagi, lama di sini. Bukan roh ketakutan. Artinya roh ketakutan itu ada. Perasaan takut yang tidak teratasi dengan baik itu sangat berdampak negatif terhadap perjalanan kehidupan kerohanian kita. Di antaranya yaitu mengakibatkan semangat juang kita menjadi lemah, kehilangan semangat juang dan tidak lagi memiliki daya juang untuk bertahan hidup di dunia yang sementara ini. Sebab hanya orang-orang yang punya daya juang yang kuat yang mampu bertahan di dalam dunia yang kita tempati hari-hari ini di mana kita berada. Orang selalu bilang dari tahun lalu Indonesia tidak baik-baik saja. Dan saya katakan bukan hanya Indonesia, dunia ini tidak baik-baik saja. Yang baik hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Amin. Bukan hanya Indonesia, dunia ini sedang tidak baik-baik. Di depan mata kita, kita tidak tahu, kita tidak berani menafsir apa yang terjadi perang antara Iran dan Israel. Saya tidak berani menafsir seperti apa. Tetapi di mana ada peperangan, itu akan berdampak terhadap kita juga, negara yang sedang berkembang. Rusia berperang, dampak ekonominya juga ada. Iran dengan Israel, dampak ekonomi juga ada. Karena Timur Tengah itu adalah penghasil minyak 60% di dunia ini. Berakibat kemana-mana. Ada ketakutan, ada kecemasan. Makanya Rasul Paulus bilang kepada Timotius, Tuhan memberi kepada kita bukan roh ketakutan. Ini sebuah warning penting. Jaga hati kita, jaga percaya kita, jaga pengharapan kita. Apapun yang terjadi dalam dunia, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Mengatasi kesukaran rohani hanya bisa dilakukan dengan cara Allah sendiri. Kita mungkin punya cara, yes. Kita punya strategi, yes, gak salah. Tapi Allah punya cara, yaitu gereja mau tidak ada jalan lain, harus mengandalkan kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus, dengan cara mengobarkan kasih karunia Allah dan membangkitkan kekuatan, kasih, dan pengharapan seperti ayat-ayat yang kita baca tadi. Mengobarkan, membangkitkan. Tuhan memberikan kepada kita karunia-karunia untuk melengkapi perjalanan hidup kita, untuk membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15 tadi yang sudah kita baca, belum kita baca ya, ayat 15, saya bacakan saja. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau Timotius sudah mengenal kitab suci. Dari kecil Timotius sudah mengenal kitab suci. Kitab suci, firman Allah, Alkitab, Holy Bible yang dapat memberi hikmat kepadamu dan yang menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari kecil, ternyata Timotius, anak didik rohani daripada Paulus, hidupnya sudah tertib. Dari kecil sudah baca Alkitab, dari kecil sudah baca kitab suci. Pertanyaannya, remaja, pemuda, anak-anak muda sekarang sudah baca Alkitab semua ya? Sudah? Belum? Tapi tertib. Tidak salah Paulus mengangkat Timotius menjadi orang yang dekat dengan dia. 2 Timotius ini dimungkinkan ditulis bukan hanya Paulus, tapi ditemani anak didiknya yang bernama Timotius. Paulus mengingatkan Timotius, anak rohaninya, selain daripada giat mengobarkan dan menyalakan karunia ilahi, karunia rohani yang Tuhan berikan kepadanya, karunia-karunia itu bukan hanya kita pegang, tapi kita hidupkan, kita jaga dengan baik-baik seperti api yang harus dijaga biar menyala dan menyala terus dalam perjalanan pelayanan kita dan perjalanan kehidupan kita di dunia yang gelap.
Sebab dunia ini butuh terang. Terang itu ada pada saudara dan ada pada saya. Amin, saudara. Dunia yang gelap ini butuh terang. Dunia yang gelap ini butuh pelita. Itu ada pada saudara dan ada pada saya. Tetapi terang itu bisa tidak bercahaya kalau kita tidak kobarkan, kalau kita tidak bangkitkan. Penting pesan ini kepada anak muda juga yang hadir pada saat ini, sebab Timotius adalah generasi muda. Dari muda kita, dari kecil kita, sudah dan harus hukumnya memulai disiplin rohani dalam kekristenan kita. Di tengah dunia yang gelap, dalam kesukaran, masalah, pergumulan, sakit, penderitaan, keuangan, ekonomi, dan sebagainya, manusia cenderung bisa menjadi lemah karena keadaan sehari-hari. Tekanan ekonomi, tekanan keuangan, tekanan penyakit, dan sebagainya. Cenderung manusia itu bisa lemah. Tetapi puji Tuhan, kuasa Tuhan mendorong kita untuk menjalani kehidupan pelayanan dengan bertindak dengan iman yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kalau bicara tentang iman, saya ingat pendeta almarhum Bigman Sirait yang sudah dipanggil Tuhan beberapa tahun yang lalu. Bigman Sirait bilang gini, mungkin saudara juga udah pernah dengar, atau Bapak Pendeta saudara, Bapak Gembala saudara sering menyebut ini. Kita tidak butuh iman yang besar, yang kita butuhkan iman yang benar. Iman yang besar bisa memindahkan gunung-gunung masalah, tetapi iman yang benar sekalipun gunungnya tidak pindah, kita tetap percaya kepada Tuhan. Saudara pilih iman yang besar. Banyak orang Kristen pilih iman yang besar untuk memindahkan masalah, memindahkan pergumulan, memindahkan penyakit. Kalau itu tidak terjadi, dia kecewa kepada Tuhan, dia kecewa kepada pendeta, dia kecewa kepada gereja. Makanya Pak Bigman Sirait berkata gini, kita tidak butuh iman yang besar, tapi butuh iman yang benar. Sekalipun doaku gak dijawab Tuhan, sakitku tidak ditolong Tuhan, pergumulanku tidak ditolong Tuhan, aku tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku sampai selama-lamanya. Itu iman yang benar. Itu yang ada perlu pada kita. Amin. Anak-anak muda, itu yang perlu ada pada kita. Supaya perjalanan hidup ke depan yang semakin hari tantangan semakin berat. Alkitab bilang menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, dunia ini bukan semakin baik, yang jahat akan semakin jahat, yang baik akan semakin baik. Kita ada di posisi itu. Maka kita butuh iman yang benar, yang bersumber dari yang benar. Siapa kebenaran itu? Adalah Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 17 berkata, akulah kebenaran itu, firman-Mu adalah kebenaran. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Mari setiap kita yang hadir pagi hari ini tidak kebetulan, supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi mencermati setiap peristiwa kejadian yang terjadi di sekitar kita, baik di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, di dunia pekerjaan. Orang bilang begini para pengamat ekonomi, 2025, 2026, 2027 kita masih sulit. Kayaknya dari dulu kita sulit ya. Kayaknya dari dulu sulit ya. Dia bilang gini, Bapak Ibu anak muda yang sudah kerja, ini nasihat para pengamat ekonomi, jangan keluar dari tempat pekerjaanmu. Sebab kalau kamu keluar, sulit mencari pekerjaan sekarang. Ya, walaupun mungkin udah nggak nyaman gitu ya, udah nggak nyaman, sudah sebel sama pimpinan, sama manajer, udah bertahan aja di sana. Sebab kalau keluar sulit mencari pekerjaan. Sritex saja tekstil terbesar di Indonesia 10.000 wassalam, 10.000 orang. Itu bukan 10 orang. Yang ada di Cilegon juga ribuan orang. Kita nggak tahu isu yang terjadi. Kayaknya Gudang Garam katanya juga lagi goncang ini. Padahal Gudang Garam itu adalah perusahaan terbesar dan pemegang kendali Bank BCA dan sebagainya. Saudara, semua di dunia ini bisa goyang. Dengar baik-baik, semua yang ada di dunia ini bisa goyang. Mau kemana saudara dan saya berlari? Harus cari tempat yang tidak pernah goyang. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia nggak pernah goyang dengan isu apapun, dengan cerita apapun, olok-olok, hinaan, cercaan.
tidak pernah goyang. Cari dia. Berlari kepada Yesus Kristus. Karunia-karunia Allah bukan untuk disia-siakan, tetapi harus dijaga dan dipergunakan dengan baik untuk pertumbuhan pendewasaan iman jemaat. Karunia Allah yang ada pada saudara dan ada pada saya, namanya juga karunia pemberian Allah. Itu bisa redup kalau kita nggak pelihara dengan baik-baik dari kudusan, iman yang murni, iman yang tulus. Kalau kita tidak pelihara dengan baik, bisa hilang, bisa tidak bekerja dengan maksimal efektif dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita yang ada pada pagi hari ini, paling minim kita punya satu karunia. Paling minim. Kita semua punya karunia. Kenapa dia bisa redup? Bisa karena kita malas, tidak mengaktifkannya. Bisa karena kita ada takut, ada pergumulan hidup, atau kita sudah jauh dari Tuhan. Mungkin kita masih beribadah, tapi hati kita nggak sama Tuhan lagi. Saudara masih ingat anak yang terhilang? Anak yang terhilang Lukas 15. Ketika dia bertobat, dia pulang ke rumah bapaknya. Tapi anak yang sulung, ketika adiknya bertobat, dia nggak senang. Anak yang sulung hilang di rumah bapaknya. Jangan sampai Bapak, Ibu, remaja, pemuda yang sekasih, kita hilang di dalam gereja. Masih kelihatan aktif, masih memimpin pujian, masih memain musik, masih singer, operator LCD, semuanya masih kita kerjakan. Tapi hati kita sebenarnya bukan lagi kepada Tuhan, karena kita melakukan itu hanya sebagai ritual saja, bukan spiritual. Apa itu ritual? Kalau tidak dilakukan, ada dampak negatif yang terjadi dalam hidup kita. Jadi bukan lagi hubungan dengan Bapa, spiritual. Semua yang berdiri di sini, semua lakukan karena kita berhubungan dengan Bapa di sorga. Haleluya. Terhubung, jangan ritual. Ritualnya itu kesan itu negatif. Kalau bangun rumah harus ada kain warna merah ya di atas. Itu kan ritual itu. Yang meyakini kalau tidak dibuat akan ada terjadi sesuatu di rumah itu. Apalagi biasanya di atas rumah itu pisang, ya. Saya nggak tahu yang lain. Ada lagi, setiap suku mungkin berbeda. Ketika saya bangun gereja dan pastori 2007, tukang-tukangnya itu kan dari teman-teman kita beragama seberang. Ketika udah mau naik genteng, tukangnya bilang begini mana? Saya, Om, Pak Pendeta, nggak cari hari baik. Itu saya ingat betul, itu hari Rabu. Saya bilang, di keyakinan saya selalu bilang, kepada siapa saya bicara, saya tidak pernah lupa. Di keyakinan saya, buat saya itu sebuah kesaksian. Sederhana, tapi kesaksian. Di keyakinan saya, nggak perlu. Oh gitu ya, semua hari itu baik. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke, dia berhenti di situ kan. Om, nggak bikin kain merah. Di keyakinan saya, selesai. Saudara tahu? Pasti istirahat, dia nggak masuk lagi besok sampai rumah dan gereja itu selesai. Itu ritual. Dia tidak datang lagi. Saya datang ke rumahnya, saya kasih gajinya. Baru seorang bapak lagi datang, dia lihat lagi pas dia masuk, dia lihat nggak ada tanda merah pisang kah? Dia bilang gini ke saya, Pak Pendeta, 5 tahun gereja bapak dan pastor ini akan roboh karena tidak melakukan ritual tadi. Itu udah 18 tahun gak roboh tuh. Udah 18 tahun 2007. Gak roboh gak apa-apa. Tenang-tenang aja kita di situ. Gereja berjalan seperti biasa. Maka semakin diperluas tanahnya. Itu ritual. Jangan sampai ibadah kita itu hanya ritual. Tapi terhubung dengan pemberi karunia itu dalam kehidupan saudara. Kalau kita kerjakan semua ritual, maka kita akan kehilangan makna pelayanan, makna ibadah, makna mengikut Tuhan. Kalau terjadi sesuatu negatif di depan sana, kita pasti mudah mutung marah sama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan memberikan karunia-karunia rohani kepada gereja. Itu tujuannya untuk memperlengkapi dan mendewasakan iman jemaat.
Di 1 Korintus 12, 4-11 itu ada 9 karunia. Di Roma 12, 6-8 itu 7 karunia. Di Efesus pasal yang keempat itu ada 5 jawatan. Semuanya itu perlengkapan, mendewasakan jemaat, mengaktifkan jemaat, supaya jemaat itu semakin mengerti, semakin bertumbuh, semakin dewasa dalam pengiringannya kepada Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 11 ada karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan bahasa roh, karunia dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Ada 9. Di dalam Roma ada karunia bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar, membagi-bagikan sesuatu atau memberi belas kasihan, karunia memimpin, dan kemurahan. Karunia kemurahan, belas kasihan. Dalam Efesus ada 5 jawatan. Ada rasul, ada nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar atau guru. Semua itu untuk gereja. Makanya Rasul Paulus kepada muridnya, anak rohani bilang, kobarkan semua karunia itu. Kobarkan, jangan buat redup, jangan matikan, kobarkan, bangkitkan. Untuk apa? Pendewasaan tubuh Kristus, supaya serupa segambar dengan Kristus, mengalami kedewasaan iman dan kepenuhan Kristus. Bukankah ke sana akhir perjalanan iman Kristen? Keserupaan dengan Kristus. Makanya 9 dalam Korintus, 7 dalam Roma, 5 dalam Efesus, ada banyak. Saya percaya setiap kita punya. Ada yang 1 mungkin, ada yang 2 mungkin, ada yang 3 mungkin. Tapi setiap kita punya. Kalaupun mungkin 1, jangan redupkan, jangan matikan, jangan gali tanah seperti perumpamaan talenta pada Matius 25. Ada yang Tuhan kasih 5, menjadi berapa? Pembaca Alkitab yang baik, ada yang dikasih 5 menjadi 10. Ada yang dikasih 2 menjadi 4. Ada yang dikasih 1, tetap 1. Atas nama takut sama Tuhan, tapi dia tidak menjalankan, sehingga dia gak dapat apa-apa. Tuhan bilang, ambil dari dia, kasih kepada yang bisa menjalankan. Multiplikasi itu ada pada kita kalau kita bergantung penuh kepada tuntunan Roh Kudus dan kuasa ilahi. Setiap kita punya. Bayangkan nih yang hadir 40-50. Kalau semua karunia itu efektif, maksimal kerja, ini MDC Tulungagung keren banget. Mempercaya katakan amin. Keren banget. Saya pertama kali ketemu dengan Pak Prinatal itu tahun 2007 di sebuah momen 2007. Ada banyak dia cerita kepada saya. Padahal Pak Prinatal belum pernah khotbah di tempat saya, tapi dia ada kapok-kapok tentang saya khotbah di sini. Setelah saya penghafal yang baik, 2014 5 kali saya khotbah di sini. 2015 4 kali saya khotbah di sini. 2016 sekali, 2017 sekali, pas Covid enggak, baru 2022, 2023, 2024, 2025. Semakin banyak saya dikasih khotbah, saya akan selalu ingat kalian. Enggak lah, bukan itulah ya. Harusnya saya khotbah kemarin, Minggu. Udah dikasih saya, udah siap-siap saya. Judulnya dipimpin Roh Kudus. Saya udah siap, ya biasa. Pendeta kan persiapan khotbahnya bukan Sabtu. Pendeta itu persiapan khotbahnya setiap hari. Kalau ada pendeta persiapan Sabtu, dia bukan pendeta. Ya, serius. Persiapan khotbah pendeta itu setiap hari. Makanya saudara harus menghormati pendeta saudara dengan sungguh-sungguh. Saudara tahu, Tuhan bilang gini, kamu harus memberikan penghormatan 2 kali lipat kepada pemberita firman yang sungguh-sungguh melayani. Kenapa? 2 kali lipat pendeta. Diskriminasi dong Tuhan? Enggak. Kenapa pekerjaan yang lain 1 kali? Karena mereka hanya berkebutuhan dalam hidup materi dunia. Tapi pendeta itu membawa kita, menuntun kita, menyampaikan kabar baik sampai di sorga yang mulia sana. Bedanya di situ, Tuhan gak diskriminasi. 2 kali berikan hormat kepada pelayan firman yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selanjutnya apa yang harus kita lakukan supaya kita maksimal dan kesukaran yang dikhawatirkan oleh Paulus, yaitu ketakutan itu tidak terjadi pada kita. Sebenarnya ada di jawaban tadi 2 Timotius 1 ayat 7 tadi, saya ulang ayat 16. Karena itulah kuperingatkan, kata peringatan, kepada engkau untuk mengobarkan
karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Ayat 7-nya, sebab Allah memberikan kepada kita semua, sama-sama katakan kita, sama-sama katakan kita, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ada yang hari-hari ini takut tentang hidup? Pagi hari ini semoga kita tinggalkan di tempat ini. Jangan bawa pulang ke rumah ya. Amin. Jangan bawa pulang ke rumah. Cukuplah di sini, Tuhan bereskan semuanya. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, roh yang membangkitkan ketertiban. Kata ketertiban dalam terjemahan bahasa Indonesia yang baru terbit 2023 disebut di situ penguasaan diri. Maka yang pertama yang harus ada pada kita adalah, ingat baik-baik, Roh Kudus itu sifatnya mendorong kita, membangkitkan kita. Apa yang dibangkitkan? Kekuatan. Kekuatan, kuasa, dunamis. Dari kata dunamis muncul kata dinamit. Dari kata dinamit muncul kata bom yang bisa meledakkan apa saja yang mau dia ledakkan. Jadi kuasa Roh Kudus itu sebenarnya memberikan semangat gairah untuk kita hidup melayani, hidup beribadah, hidup berdoa, hidup memuji Tuhan, hidup menyembah Tuhan. Kalau dunamis itu, dinamit itu ada pada kita. Apa sih yang harus kita bangkitkan? Kekuatan adalah kemampuan ilahi yang diberikan kepada gereja untuk melakukan kehendaknya, bukan kehendak kita. Kadang-kala kita salahkan memakai kuasa Roh Kudus itu untuk kepentingan kita. Kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita, kuasa ilahi itu diberikan, itu untuk kepentingan Tuhan, untuk kehendaknya. Ketika kehendaknya terjadi dan itu kita ikuti, maka kehendaknya itu akan berdampak kepada kehidupan keseharian kita. Yang kita dorongkan, gimana caranya? Jadi kuasa Tuhan itu dimanfaatkan. Kita hanya memanfaatkan, kita hanya berkata, curahkanlah kuasamu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Itu kepentingan kita. Curahkanlah kuasamu Tuhan, mujizat. Kita butuh mujizat, itu kepentingan kita. Padahal dunamis itu diberikan kepada gereja, itu untuk kepentingan Tuhan, meskipun dalam tekanan, penderitaan, perjuangan hidup, iman jasmani yang berat, kuasa Tuhan berikan kepada kita untuk bertahan dan menang. Dengar baik-baik, kuasa Roh Kudus itu tidak selalu membawa kita kepada kemenangan loh. Ada saatnya Tuhan izinkan kita bertahan, tapi ada saatnya Tuhan izinkan kita kalau kita keras kepala jatuh juga. Bukan Tuhan pengen kita jatuh, Dia izinkan. Sampai kapan kamu kuat tanpa aku? Sampai kapan kamu bisa tanpa sertaku? Dia izinkan. Tapi ada pujian dalam kitab Mazmur, apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab ada tangan Tuhan yang topang kita. Harusnya udah hancur kita, harusnya udah tergeletak kita, harusnya kita sudah gak ada apa-apanya. Tapi belas kasihan Tuhan, tangannya yang penuh belas kasihan mengangkat kita. Sehingga teriakan Petrus, Tuhan tolong. Dia gak jadi tenggelam, dia bangkit. Itu bukan karena kita yang hebat, tapi karena Roh Kudus yang hebat yang ada pada kita, memberikan kasih karunia-Nya. Haleluya. Jadi kuasa Roh Kudus itu, dunamis itu diberikan kepada kita untuk kita melakukan kehendak-Nya. Kehendak Tuhan. Jadi kita ada di sini sekarang, kita hidup di sini dari sekian miliaran orang di dunia ini, itu bertujuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Dari firman Allah yang kita baca, dari firman Allah yang kita renungkan. Ada satu kutipan saya ambil dari William Berkeley, seorang pendeta penulis Skotlandia yang ratusan tahun. Dia bilang gini, dalam diri Kristen sejati, saya senang ada kata sejati, berarti ada Kristen yang tidak sejati. Kristen-Kristenan, dengan bahasa kita Kristen KTP, ketika butuh
Tuhan, ketika butuh Tuhan dia datang, Tuhan udah berkati dia tinggalin. Itu namanya Kristen KTP. William Barclay bilang gini, dalam diri Kristen sejati ada kekuatan untuk menyelesaikan masalah atau kesukaran, kekuatan untuk menanggung beban berat, kekuatan untuk tegak berdiri, menghadapi situasi yang menakutkan, kekuatan untuk mempertahankan iman ketika menghadapi kesedihan yang dalam dan kekecewaan yang menyakitkan. Di dalam diri kita ada kekuatan itu. Cuman kita sering nggak sadar. Dan saya senang di bawah, semua saya senang. Tapi kata-kata ini, ciri-ciri orang Kristen sejati adalah, lagi-lagi dia tekankan sejati, orang yang dapat melewati titik yang menghancurkan, tapi dia tidak hancur. Haleluya. Amin. Ciri-ciri Kristen yang sejati adalah orang yang dapat melewati titik yang menghancurkan, tapi kita nggak hancur. Haleluya. Kita nggak hancur walaupun kita melewati titik. Kenapa? Bukan kita. Ada Roh Kudus, kuasa ilahi, kuasa firman yang menolong kita semuanya. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Kisah Para Rasul 1:8 berkata gini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Sampai di situ. Kalau Roh Kudus turun, artinya kalau Roh Kudus nggak berkenan atas hidup kita nggak punya kuasa. Hidup sih hidup, melayani sih melayani, ibadah sih ibadah, tapi ibadah itu nggak hidup, pelayanan kita nggak hidup, keluarga kita nggak hidup, karena nggak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kristen sih Kristen, tapi Kristen yang tidak berdampak. Kristen yang hanya numpang hidup, tunggu dipanggil Tuhan aja. Kita mau kan berdampak, amin. Anak-anak sekolah, anak-anak SMP, anak-anak SMA yang mau kuliah, hidup berdampak. Ada kekuatan itu dalam hidup kita. Yang kedua, apalagi yang harus kita bangkitkan? Roh Kudus bangkitkan di dalam roh kita. Membangkitkan kasih. Ada banyak orang kasih di dalam ayat-ayat tadi itu selalu mengacu kepada kasih agape. Tetapi sebenarnya dalam penelitian teks itu sebenarnya bukan bicara kasih agape, kasih phileo. Karena ini berhubungan dengan jemaat. Kalau kasih agape kita tahu, kasih yang Tuhan berikan kepada kita yang bersumber dari Allah, yang diwujudkan melalui pengorbanan dan tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Itu kasih agape, kasih yang sanggup mengampuni orang lain, kasih yang bisa menerima orang lain. Agape itu sudah biasa. Tapi dalam konteks ini bukan agape, phileo. Kan ada storge, kasih bersaudara, hubungan darah. Ada kasih eros, yang dari kata eros ada kata kasih hubungan seks. Phileo, apa itu phileo? Persahabatan, kasih persahabatan. Dari kata phileo, muncul kata Philadelphia. Salah satu sidang yang ada di Wahyu pasal 3. Kasih phileo itu persahabatan di dalam komunitas persaudaraan, saling menghargai, saling pengertian, ada relasional yang baik, dan saling mendukung. Karena ini hubungannya kepada jemaat Efesus, saran daripada Paulus. Ketika kita berada dalam satu komunitas Gereja Kristen Perjanjian Baru, Masa Depan Cerah Tulung Agung, ini harus ada. Supaya komunitas itu bertumbuh bersama-sama, diberkati bersama-sama, mendapat pemulihan bersama-sama, harus saling menerima, harus saling menghargai, harus saling pengertian. Jangan mudah ngambek. Enggak dikasih salam ngambek, enggak ditegur ngambek. Jangan, harus kuat. Karena kekuatan itu ada pada kita semuanya. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ini kasih ilahi, kasih agape. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Persoalannya, pertanyaannya, kita kan belum sempurna, masih menuju ke sana. Nanti satu titik Tuhan akan sempurnakan gerejanya. Kristus menjadi mempelai pria surga, kita menjadi mempelai wanitanya surga. Tubuh Kristus
kepalanya gereja, kitanya tubuh yang sedang berjalan terus mendekati Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu diberkati, pemuda remaja yang hadir pada pagi hari ini, jangan saya panjang-panjang nanti waktunya udah lewat. Udah, oke, sebentar lagi belum ya. Saya bawa 5 lembar lebih masalahnya ya. Gak apa-apa, makasih Bu Pendeta, Bu Gembala. Izinkan kasih ilahi, kasih Kristus itu yang sempurna itu melenyapkan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Makanya 1 Korintus pasal 4 dibilang kejarlah kasih itu. Bukan dikejar karunia-karunianya, kasih itu kejar. Dikejar, diusahakan, kita yang mengusahakan. Allah sudah datang ke dunia ini, turun ke dunia ini menyelamatkan saudara dan saya, dan kita yang sudah diselamatkan itu harus selalu terhubung dekat dengan sang kasih itu, supaya kasih kita yang belum sempurna dari hari ke hari dipoles terus mendekati, nggak bisa langsung mendekati pada Kristus. Sehingga dulu kita orang-orang yang suka marah mungkin akan berubah pelan-pelan, tidak bisa. Hari ini suka marah, besok gak suka marah, itu gak bisa, pelan-pelan. Dulu yang tadinya kita penakut, suka cemas, suka khawatir, pelan-pelan. Makanya standar Tuhan apa? Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kenapa kita penuh? Sebab standar kita untuk mencapai kepenuhan Kristus, dimulai penuh sampai kepenuhan Kristus. Karena sedikit saja celah ada dalam ketidakpenuhan kita, akan ada masuk anasir-anasir lain yang mempengaruhi hidup kita, berdampak tidak baik dalam kehidupan keseharian dan kehidupan pelayanan iman percaya kita. Makanya standarnya penuh. Sulit Pendeta, Pak Pendeta, sulit banget. Susah enggak? Mudah ngomong. Yes, tapi sulit. Tetapi walaupun sulit, ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk sampai pada titik itu. Makanya setia. Sungguh-sungguh ikut Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, Roh Kudus akan membangkitkan, saya semua ambil dari ayat-ayat itu, roh ketertiban, terjemahan lain, roh penguasaan diri dalam hidup kita. Sebab ada banyak berkat menjauh dari kita, ada banyak orang tinggalkan kita, tokoh kita, usaha kita, karena mungkin kita tidak bisa menguasai diri dalam berkata-kata, bercakap-cakap, bertindak. Rajin sih ibadah, rajin, mulutnya itu loh, pedes banget, ya kan? Rajin sih berdoa, rajin, kalau berdoa, aduh, kalau dikasih doa syafaat bisa di 10 menit, 20 menit, 1 jam. Tapi pulang dari gereja, ada kata-kata yang lain. Ketertiban atau penguasaan diri, dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru ditulis soporinismos, pikiran yang jernih, stabil, kejiwaannya, psikisnya stabil, tidak dikendalikan rasa takut, tidak dikendalikan main rasa. Sebab rasa kita itu gampang dipengaruhi hal-hal yang dari luar. Dan tidak panikan, tenang. Karena ada banyak orang panik ya. Ketemu orang banyak panik. Saya ketemu, ini contoh kasus, tidak semuanya. Jemaat kita dulu, tapi dia setelah menikah diberkati Tuhan ninggalin saya, tidak apa-apa lah. Padahal kita didik dari sekolah minggu, terus. Sebenarnya bagus perjalanan anak ini. Dari sekolah minggu kita didik, dia dapat istri yang berlatar belakang agama lain, puji Tuhan. Saya baptis dua-duanya. Setelah dia punya anak, dia baru diberkati sedikit, belum banyak. Dia pergi meninggalkan kami tanpa pesan. Oh, kenapa saya bilang tanpa pesan? Karena kita tahu dia pindah dari orang lain atau dari orang tuanya, makanya pergi tanpa pesan. Anak ini dulu kalau ketemu orang banyak panik, gak bisa ketemu orang banyak, gak bisa ketemu orang 50-an atau kerumunan. Itu langsung pucat keringat. Awalnya saya nggak paham. Lama-lama ya kita doakan, kita kasih support, kita kasih penjelasan-penjelasan, keilmuan yang kita dapat dari sekarang kan gampang tuh, googling aja kan. Tapi kita lihat sumber yang benar.
Kita googling pun tidak semua sumbernya benar tuh. Cari diberkati sedikit dia ninggalin kita. Tetap haleluya, puji Tuhan. Karena imannya sudah iman yang benar, bukan iman yang besar. Haleluya. Nah, satu lagi kutipan dari William Buckley. Dia bilang begini, hanya Kristuslah yang dapat memberi kita kemampuan mengendalikan diri, yang akan memelihara kita sedemikian rupa hingga tidak lepas kendali dalam menghadapi hal-hal yang harus kita hadapi. Hanya Kristus. Kita diarahkan kepada kuasa ilahi tadi, menghadapi kesukaran dengan kuasa ilahi. Apapun bentuk kesukarannya, apapun cerita kesukarannya, apapun pengalaman kesukarannya, kita didorong untuk datang kepada kuasa Roh Kudus, kuasa ilahi Kristus, supaya kita bisa dapat tenang menghadapi dunia yang tidak tenang ini. Dunia ini gak tenang. Kita harus tenang menghadapi dunia yang galau ini. Jangan sampai gereja ikut galau. Karena keadaan di luar sana banyak membuat kita, mendorong kita untuk mundur dari Tuhan, bukan untuk mendekat kepada Tuhan. Ketertiban, penguasaan diri. Kalau saya bilang gini, sebab Kolose 2 ayat 5, meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu. Rasul Paulus bilang gitu kepada jemaat di Kolose. Aku senang melihat hidupmu tertib. Kalau dalam buah roh itu disebut penguasaan diri. Orang yang bisa menguasai diri, kata Amsal, itu adalah pahlawan yang bisa meruntuhkan tembok-tembok pertahanan. Kita sering kalah, tidak dapat tender mungkin, tidak dapat kerjaan. Karena kita gerasa gerusuk, tergesa-gesa, pengen berhasil seketika instan, tidak bisa. Kita pengen langsung gereja yang besar, enggak ada, semua ada prosesnya. Dan proses itu harus dihadapi dengan tenang. Katakan sama-sama, dengan tenang. Gak bisa kita gerasa gerusuk, tergesa, gak bisa. Proses itu harus dilalui dengan ketertiban hati, penguasaan diri yang baik. Percayalah, kalau kita lakukan semuanya itu, pada satu titik berkat itu akan menghampiri kita. Asalkan sikap kita itu tertib, ibadah tertib, doa tertib, melayani tertib, hidup rumah tangga kudus tertib, semuanya harus tertib. Karena itu bagian penguasaan diri. Haleluya. Jangan di gereja aja kita tertib, di rumah enggak. Iya kan? Gereja tertib, rumah, anak-anak, saya punya anak-anak tertib di rumah, tertib doamu, tertib baca Alkitabmu, semua harus tertib. Supaya di kemudian hari berkat itu menyertai perjalanan hidup kita. Saya punya 2 anak, selalu setiap khotbah ini saya saksikan. Yang satu udah selesai di UB dan sekarang kerja di Macung, masih S1. Dia kerja di Macung, bagian staf Fakultas Kesehatan. Tapi walaupun dia S1, tapi puji Tuhan haleluyanya, dia sering dipakai untuk bicara tentang psikolog. Kemarin dia bicara tentang toksik di sana. Harusnya itu jatahnya S2 kan. Dia baru S1. Kalau Tuhan pengen memberkati kita, tidak luar S1, S2. Kalau Tuhan berkati kita, dia berkati aja. Yang kedua, nanti akan masuk STT ini, calon pendeta. Dimasuk STTII Surabaya. Kenapa saya tidak masukkan ke gereja Pantai Kosta? Saya punya alasan. Ini Okomene. Situ dia akan masuk di sana. Sempat dia ragu karena di sekolahnya dia juara 1 reguler. Pelajaran di IPS. Anak saya perempuan juga dulu juara 1 reguler IPS juga. Pak, saya dapat privilege ini. Apa? Saya ranking 1. Saya prioritas untuk masuk ke UB gitu loh. Jawabannya besok. Supaya kalau dia mundurkan diri nomor 2 naik gitu kan. Gimana Pak? Terserah kamu. Kamu berdoa, kamu puasa. Pendeta kan gitu kan. Berdoa, puasa. Sayang Pak kesempatan ini, saya juara 1 loh. Saya bilang, untuk Tuhan itu harus number 1, yang terbaik. Jangan kasih sisa-sisa buat Tuhan.
Ada banyak orang pendeta kan setelah gagal, sudah berantakan, setelah hancur, setelah babak belur, nggak ada jalan terakhir, larilah ke sekolah Alkitab, ngaur lagi gitu kan. Stephen Tong bilang, menjadi pendeta itu harus yang ranking 1 di sekolahnya. Gak ada amin ini. Jangan ranking 10-20, sorry. Harus yang ranking 1. Saya bilang sama anak saya, memang sekolah teologi itu mudah. Menurut saya, sekolah teologi itu yang paling sulit daripada semua. Betul. Di sana ada biblika, belajar. Di sana ada sistematika. Di sana ada sejarah gereja. Di sana eskatologi, ada pneumatologi, semua dipelajari di sana. Apa dia lebih tinggi daripada kampus? Enggak. Tapi kampus yang lain biasanya, universitas apapun, jurusan apapun yang kita ambil, itu biasanya tidak ada nilai-nilai panggilan kehidupan untuk kekekalan. Kalau pendeta, itu karena panggilan. Ada nilai itu yang tidak ada di jurusan lain. Sorry, ya. Selalu, kenapa kamu sekolah Alkitab? Panggilan. Coba, kenapa kamu UB? Kan jarang panggilan. Diterima. Ya dong. Kenapa kamu sekolah pendeta? Panggilan, Pak. Tapi bukan wanita panggilan ya. Panggilan. Coba masuk psikologi, kedokteran. Jarang kata, kenapa kamu masuk kedokteran? Panggilan, jarang itu. Itu cita-citaku. Tapi kalau udah masuk ke STT dia, kenapa? Panggilan. Nilai panggilan ini yang mahal. Ada di sini yang mau sekolah pendeta? Atau siapa anaknya? Anaknya Pak Prinatal itu? Ada. Di antara dua ini ada tanda-tanda? Gak ada. Belum. Pokoknya kayak bapaknya dulu. S1 dulu sekuler, baru STT. Mungkin. Ya, saya nggak tahu. Bapak Ibu, yang ketiga kita harus membangkitkan ketertiban dalam semua aspek. Saya sangat prihatin sebagai pendeta, sebagai gembala, dan saya termasuk salah satu pengurus daerah gereja Pantekosta di Indonesia, di Jawa Timur. Ada orang itu di gereja rapi, tapi di rumah nggak rapi loh. Pelayanannya rapi, worshipnya keren banget gitu loh. Tapi di rumah nggak rapi. Kamarnya nggak rapi, anak perempuan, anak laki. Kamarnya nggak rapi, dapurnya nggak rapi. Orang tua kita dulu bilang, kalau kamu pengen tahu rumah itu bersih, lihat ke dapurnya. Kalau bersih dapurnya, kemungkinan besar bersih semuanya. Lihat kamarnya, kalau bersih kamarnya, kemungkinan anak itu bersih hatinya. Katanya, saya nggak tahu. Apakah masih berlaku sampai sekarang? Lihat, kalau ruang tamu kan itu bisa dipoles. Iya, karena biasa tamu datang tuh. Dilap semuanya, dipoles. Kan jarang tamu tuh masuk dapur, kurang ajar apa. Tiba-tiba masuk ke dapur yuk gitu kan udah. Silahkan monggo depan. Atau tiba-tiba mana kamar anaknya? Kita usir tuh tamu tuh. Apalagi tamu yang belum pernah. Kecuali tamu yang sudah dekat, keluarga, family, lain, saudara ya. Saudaraku, semakin seseorang menyerahkan diri kepada kehendak ilahi dan pimpinan Roh Kudus, maka dengan mentaati firman Tuhan, maka orang itu semakin mampu berpikir dengan jernih, menguasai dirinya, membuat pertimbangan-pertimbangan yang bijak. Semua itu akan menjadikan hidupnya semakin berkualitas, imannya semakin dewasa. Jadi selalu saya konfirmasi bilang gini ya, apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Itu iman yang berkualitas, itu iman yang benar, bukan iman yang besar. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, memang kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari apa yang disebut dengan kesukaran. Persoalan, baik persoalan kehidupan realita fakta kehidupan sehari-hari maupun persoalan pergumulan hidup kerohanian kita. Kita harus terus menata diri dengan kekuatan ilahi, menata diri dengan kasih ilahi, menata diri dengan ketertiban yang Tuhan berikan kepada kita. Ada perasaan takut dalam menjalaninya, yes. Saya pun pernah takut. Saudara juga mungkin pernah takut. Tapi ketika anak saya sekolah, mau dari SD, SMP, SMA, ketika dia udah di ruang, di teras, yang selalu saya tanya, saya nggak nanya, kamu udah makan, kamu udah minum nggak? Apakah kamu sudah berdoa dan baca Alkitab? Itu pertanyaan saya. Saya nggak nanya yang lain. Kalau dibilang belum, berdoa dulu. Kalau dibilang belum, baca Alkitab dulu. Sampai sekarang. Dua-duanya saya terapkan itu. Itu ketertiban hidup.
Kelihatannya ketika kita ajarkan itu nggak ada hasilnya. Kelihatannya, nanti kita lihat. Kita kan sedang menabur nilai-nilai kekekalan ini. Ya kan, seorang petani, padi ditanam 4 bulan. Ubi mungkin 4 bulan atau 8 bulan. Ya kan, kacang 4 bulan. Tapi petani sawit berapa tahun menunggu? 5 tahun. Jati yang bagus berapa tahun? 30-40 tahun. Tidak selalu terlihat besok hasilnya. Tapi jati yang bagus itu 30-40 tahun. Kelapa gelugu itu 30-40 tahun, sampai dipaku nggak bisa. Soal hasil itu terserah Tuhan, tapi proses hidup wajib kita lakukan. Dan Tuhan akan berkati proses. Selalu saya tanya, udah berdoa belum? Sudah. Sudah baca Alkitab? Sudah. Buat saya ini prinsip hidup. Ketika kita udah berdoa pagi, baca Alkitab pagi, hari-hari yang kita lalui ke depan pasti diberkati Tuhan dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Haleluya. Ada perasaan takut dalam menjalani kehidupan ini, tetapi yang perlu dilakukan adalah senantiasa mengobarkan kuasa Roh Kudus dan karunia-karunia yang saya sebut tadi di Korintus 9, di Roma 7, di Efesus 4. Begitu banyak. Roh Kudus membangkitkan kekuatan, kuasa dunamis, membangkitkan kasih kepada kita, dan membangkitkan penguasaan diri. Saya senang setiap orang Kristen itu punya penguasaan diri. Dalam segala hal. Terakhir, posisi kita masing-masing pagi hari ini, komitmen kita berserah dalam ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus. Amin. Pimpinan ilahi. Sebab Galatia bilang gini, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah keinginan Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti. Kenapa kita selama ini masih menuruti keinginan daging? Karena kita tidak mengizinkan Roh mendominasi hidup kita. Kita tidak izinkan Roh Kudus menguasai kita. Kita masih pakai pikiran kita, cara kita, strategi kita nggak luaskan Roh Kudus bekerja. Ada orang bilang, Pak Pendeta, kalau saya dipimpin Roh Kudus hidup itu tidak enak, hidup itu tidak bebas. Kamu di dunia ini mau bebas apa-apa? Memang kita punya free will, tapi free will kita itu, kehendak bebas kita itu sudah kita serahkan kepada Tuhan. Dulu kita hamba dosa, dulu kita hamba kejahatan. Setelah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekarang kita hamba kebenaran. Dulu kita milik dosa, kita dulu milik setan, sekarang kita milik Tuhan. Terserah Tuhan mau suruh apa untuk kita lakukan, kita harus manut setia kepada pimpinan Roh Kudus. Amin. Dulu memang kita gelap, sekarang terang. Dulu kita dalam dosa, sekarang dalam kebenaran. Dulu roh duniawi, sekarang Roh Kudus. Oleh sebab itu, berserah dalam ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus, pimpinan ilahi, supaya hidup saya dan hidup saudara di dalam dunia yang fana, di dunia yang sementara ini tetap kuat bertahan sampai Tuhan Yesus datang. Hari pemain musik, Tuhan Yesus memberkati. Untuk kita semua, saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Ada lagu, saya senang dengan lagu Sari Semurangkir. Salah satu lagu modern yang selalu hampir setiap hari saya nyanyikan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tidak bisa memisahkan kita dari Tuhan, dan mataku tetap memandang kepadamu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Nyanyikan dengan sukacita, nyanyikan dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
hidup Rabu nyatakan, ku nyatakan janjiku kembali katakan lagi, Yesus, Engkau kebenaran satu-satunya dalam hidup kami, tidak ada yang lain. Oh, Yesus, Kau kebenaran yang selamatkanku, yang menyelamatkanku. kami hidup, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. dan pengharapan. Kami hidup karena anugerah. Ku ikut kehendakmu. Ku Perlu anugerahmu. Ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Nyatakan janjiku Amin. kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Selama ku hidup, yes, kami hidup bagi-Mu. hidup bagimu. Haleluya. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Anak-anak muda, orang tua, nyanyikan pujian ini. Yesus, Kau Hidupmu buat Tuhan, masa depanmu buat Tuhan, keluargamu buat Tuhan, pekerjaanmu buat Tuhan. Haleluya. Dia yang memberikan hidup. Kau memberikanku Oh, hidup dan pengharapan. dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Kami perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerahmu. Nyatakan, yes, Nyatakan janjiku kepadamu. kalau ku hidup bagi-Mu. Kalau Ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. dunia tak bisa Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selamanya. Hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau Ku hidup bagimu. mataku tetap memandangmu. dunia tak Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya melihat ada 10-20 anak-anak muda di sini. Perjalananmu masih panjang. Sekolahmu masih panjang. Cita-citamu masih panjang. Tapi jadikan pujian ini menjadi patokan standar hidupmu. Dunia tidak akan bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Mari anak-anak muda yang hadir pagi hari ini, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Kalau ku hidup bagimu. Yang kerja, yang mau sekolah, yang mau kuliah, nyanyikan pujian ini. Kalau ku hidup
Mari anak muda yang percaya kepada Tuhan. Mari anak muda yang perjalananmu masih jauh. Dunia menjauhkan. Jangan tinggalkan Tuhan karena pekerjaan. Jangan tinggalkan Tuhan karena jodoh. Jangan tinggalkan Tuhan karena jabatan. Jangan tinggalkan Tuhan karena uang. Jangan tinggalkan Tuhan karena dunia ini. Yesus segala-galanya. Mataku tetap memandang. Teteskan air matamu, tetaskan pengharapanmu. Oh, dari tetap anak muda nyanyikan. Kalau ada orang tuamu di sini, dukung mereka, doakan mereka. Orang-orang tua, topang hidup mereka dengan doa-doamu, warisan imanmu. Kita tidak bisa kontrol mereka di sekolah, di kuliah, di kota lain. Tapi kita bisa kontrol mereka menyampaikan kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Anak-anak kita di perantauan di kota lain, kita tidak bisa bertemu setiap hari, setiap minggu, setiap tahun. Tapi kita ketemu di dalam doa. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap, yes, dunia tak bisa, yes. Anak-anak muda, kalau engkau ingin didoakan, mari maju ke depan. Saya tergerak untuk mendoakan saudara. Haleluya. Tetap, atau orang tua mungkin ada yang mau didoakan selain anak muda ini. Mari ke depan. Roh Kudus ada bersama kita. Oh, dari Yesus. Haleluya. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. selama ku hidup bagimu Tuhan Yesus. Hidup bagimu, Haleluya. aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Dunia tak bisa. kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Dunia tak bisa. kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Dunia tak bisa menjauhkan jauhkanku dari kasih-Mu. dari kasih-Mu. Oh, yes, yes, haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Sangat baik dalam hidup kami. Pagi ini kami tahu kami punya masa depan, punya kekuatan, punya pengharapan, punya ketertiban di dalam Tuhan Yesus. Kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus akan mendominasi kehidupan kami. Kemanapun kami melangkah, kami anak-anak terang, anak-anak yang diberkati untuk memberkati orang lain. Terima kasih. Kelima anak muda yang saya hamba sudah doakan. Saya percaya mereka anak-anak terang yang luar biasa. Anak-anak yang diberkati, baik di rumah, di gereja, di pergaulan, dalam nama Yesus. Dan jemaat yang ada diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, silakan tetap berdiri, semua kita berdoa buat kota kita. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung aku. Ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, yang akan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung aku. Ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku, bagi kemuliaan-Mu. Kami bawa kota kami Tulung Agung di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada di kota ini Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana dalam hidup kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami Tuhan. Kami percaya ketika gereja ini boleh ada di kota ini Tuhan, biar gereja ini menjadi berkat atas kota Tulung Agung ini Tuhan. Kami rindu kesatuan tubuh Kristus terjadi atas kota kami Tuhan. Kami rindu semua gereja Tuhan bergandeng tangan, kami bersama-sama menyatakan kemuliaan-Mu atas kota kami Tuhan. Kami minta hujan pertobatan terjadi atas kota kami Tulung Agung Tuhan. Kami rindu orang-orang di kota ini mengalami Engkau Yesus. Pakai hidup setiap kami anak-anak Tuhan yang percaya, yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, untuk kami boleh menjadi berkat atas kota kami Tulung Agung ini Tuhan. Kami rindu setiap Bani, Kedar, Nebayut, orang Kelenteng, Kejawen, Hindu, Buddha, setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan, kami rindukan mereka boleh datang menyembah Engkau Yesus. Karena itu pakai gereja Tuhan, pakai semua anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat atas kota kami Tuhan. Berkati pemerintahan kota ini Tuhan, mulai dari yang paling atas Tuhan, Bupati dan semua jajaran pegawai negeri sipil, sampai pemerintahan yang bagian bawah, RTW dan semua yang terlibat di dalamnya. Kami rindu setiap mereka boleh bekerja dengan takut akan Engkau. Roh Kudus menjamah hati mereka, biar setiap kebijakan-kebijakan atau apapun yang sedang diputuskan Tuhan, itu benar-benar mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat kota ini. Jauhkan dari segala bentuk kolusi, korupsi, nepotisme. Jauhkan dari segala bentuk untuk menginginkan memberkaya diri sendiri Tuhan atas pemerintahan kota ini Tuhan. Kami minta Tuhan, biar kota ini semakin dipulihkan Tuhan. Ekonomi, keamanan Tuhan, pendidikan, kesehatan, orang-orang yang ada di kota ini Tuhan, semua dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Kau yang berdaulat atas kota kami Tulung Agung Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat Tuhan sepanjang minggu ini. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam semua kegiatan. Tuhan, Engkau yang memberkati anak-anak kami yang sekolah Tuhan. Kau pakai mereka untuk mereka menjadi berkat di sekolah mereka. Generasi muda ini Tuhan, Kau selamatkan Tuhan, biar
dan mereka boleh menjadi ujung tonggak kegerakan rohani di kota ini Tuhan. Kami rindu setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka semua menjadi yang terbaik, bahkan boleh lahir pemimpin-pemimpin dari gereja, dari kota ini Tuhan. Terima kasih, berkati pekerjaan usaha anak-anak Tuhan yang dikerjakan dengan takut akan Tuhan. Engkau yang melindungi, menjagai, tutup bungkus semua dengan kuasa darah Yesus. Payung perlindungan menjagai kami semua Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk kedua hamba-Mu yang luar biasa ini. Terima kasih buat hati mereka. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan dalam hidup hamba-Mu. Pak Bambang dan Bu Bambang Tuhan, kami rindu Engkau akan memakai Pak Bambang dan Bu Bambang semakin kuat, semakin hebat lagi, semakin bersemangat melayani Engkau. Engkau pakai dengan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan menuntun, memimpin beliau Tuhan di dalam pekerjaan usaha, dalam rumah tangga, di dalam apapun Tuhan, anak cucunya Tuhan Engkau memberkati, semua karyawannya Tuhan Engkau memberkati, semua usahanya dimanapun berada Tuhan Engkau yang memberkati. Berikan kesehatan, panjang umur, sukacita, damai, sejahtera Tuhan. Semua berasal daripada Tuhan yang terbaik Tuhan Engkau limpahkan atas keluarga Pak Bambang dan Bu Bambang. Bahkan Barata ini Tuhan Engkau berkati. Kami rindu orang-orang yang ada di sekitar ini Tuhan. Tempat ini menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang-orang yang belum percaya kepada Engkau. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Berkati Pak Nixon yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah disampaikan kami percaya itu menjadi rema di dalam roh kami. Itu akan bertumbuh dan berbuah lebat. Berkati pelayanan dan jemaat yang digembalakan, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan, Kau yang memberkati mereka Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Saya minta Pak Nixon untuk berdoa berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berkati Pak Prinatal yang sedang melayani di Jakarta, 2 kali ibadah dan sekali ibadah di Bekasi. Berkati pelayanannya jadi berkat dimanapun dia berada. Berkati gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Tulung Agung Tulungagung. Berkati keluarga hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan, aktivis, jemaat setia dan taat kepadamu sampai selama-lamanya. Semua bergerak maju, mengaktifkan karunia-karunia Roh Kudus dalam hidup mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar Tuhan kami akan pulang, meninggalkan tempat ini ke tempat kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing. Yang jauh dekat Tuhan memberkati, dengan kendaraan apapun yang kami tumpangi Tuhan memberkati. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai setiap langkah perjalanan hidup kita, mulai sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.